Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lagi zaman pandemi meledak begini, Ustadz. Qadarullah udah setahun kita ini. Apa ini ikhtiar ini kira-kira? Ikhtiarnya, ya udah olahraga, makan sehat, jaga prokes, berdoa lah, tawakal aja sama Allah. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gini, Ustadz, ngomong-ngomong corona ya. Lagi musim begini. Jangankan kita masuk kantor, masuk ke mall, prokes, ada prokesnya tuh. Sholat juga ada prokesnya. Salah satunya yang kita mau nanyain di sini, kalau sholat tuh kudu berjarak. Kudu berjarak minimal 1,5 meter ya. Nah, kalau orang sholat berjarak kagak rapet, batal kagak? Hukumnya bagaimana itu? Ya. Taib. Para fuqaha menyebutkan ya di buku-buku fikih, pembahasan tentang mubtilatus sholat, pembatal sholat. Ya, para ulama menyebutkan pembatal sholat itu apabila dia makan, minum sengaja, bicara dengan sengaja, tidak melakukan rukun atau syarat sah sholat. Tidak disebutkan pembatal sholat kalau sholat shofnya itu nggak rapat. Oh gitu. Tidak disebutkan kalau pembatal sholat itu renggang. Nah, itu tidak disebutkan di buku-buku fikih, terutama di buku fikih yang di negeri kita yang banyak mengadopsi mazhab Syafi'i. Demikian pula juga mazhab-mazhab yang lain. Artinya orang yang sholatnya nggak rapat shofnya itu nggak batal, namun dia hanya kehilangan keutamaan. Ya, kehilangan keutamaan terkait sunnahnya, ya, merapatkan shof, ya, dan lain-lain dari segala macam keutamaan-keutamaan. Juga nanti dikhawatirkan hati-hati mereka berselisih kalau shofnya itu renggang. Ini kita bicara di luar pandemi ya. Iya. Ya, Nabi SAW menyatakan, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Ya, rapatkanlah shaf kalian. Ya, sejajarkan. Ya, jangan berselisih. Jangan mencar-mencar shafnya. Kalau enggak nanti hati kalian berselisih, hati kalian ikut berselisih juga. Artinya keutamaan maupun tahdzir peringatan dari Nabi SAW mengenai shaf tidak rapat itu tidak ada yang menunjukkan batalnya sholat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu hingga saat ini. Ya, dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Sistri rahimahullah, hafizahullah, dijelaskan oleh Lajnah Daimah. Bahkan Syekh Abdul Muhsin sempat berfatwa tidak boleh, mesti tetap rapat walau ketika pandemi ada wabah. Ketika beliau hafizahullah taala tahu bahwasanya lajnah berfatwa demikian yang membolehkan, maka beliau rujuk. Nah, ini diantara sikap contoh teladan dari beliau, yaitu merujuk kepada pendapat kibar ulama. Al-barakah ma'a akabirikum, kata Nabi SAW. Keberkahan bersama ya para ulama kibar diantara kalian. Ya, jadi kalau kita melihat secara real, jujur di buku-buku fikih, kacamata fikih, sholat dengan renggang ini di luar pandemi sekalipun tidak batal. Oh, jadi kalaupun kagak corona nih, ya nggak batal. Sengaja nih, udah mau ya. Cuma dia kehilangan keutamaan dan dia terkena tahdzir peringatan dari Nabi SAW yang intinya tidak sampai kepada batalnya sholat dia. Ya, kan ada tuh orang yang nggak mau shofnya rapat gitu. Apalagi kalau dia sholat Jumat bawa sejadah dari rumah, ya udah. Atu-atu, kaplingan dia aja deh tuh. Nah, ya itu nggak batalin sholat, cuma kehilangan keutamaan dan terkena tahdzir dari Nabi SAW yang tidak sampai batal sholatnya, gitu. Terlebih lagi saat pandemi kayak begini. Nah, maka para ulama menyatakan demikian. Ya bahwasanya ketika pandemi seperti ini, ya boleh direnggangkan shaf berdasarkan aturan tenaga kesehatan yang menyatakan berjarak 1 meteran kayak jarak kita nih 1 meter. Ya, kurang lebih segitu. Dengan mengikuti protokol. Nah, itu demi menjaga jiwa dalam sholat. Ya, itu memang diperbolehkan oleh para ulama. Artinya janganlah masalah ini ya diperolok ya. Saya pernah lihat tuh, sholatnya ikut mazhab WHO gitu. Nah, itu para ulama yang membolehkan gitu. Hatta di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, para ulama kibar itu yang membolehkan. Apa para ulama nggak hafal hadis-hadis tentang meluruskan shaf? Para ulama hafal hadis itu, bahkan dengan sanad-sanadnya. Ya, sanad-sanad perawinya dihafal sama para ulama. Tapi
cara memahami hadisnya. Para ulama menyatakan, ya hadis-hadis tersebut hanyalah keutamaan. Nah, ketika ada hajat, lagi pandemi dan wabah semisal kayak sekarang, itu diperbolehkan demi menyelamatkan jiwa. Gitu. Nanti timbul pertanyaan gini lagi, kalau agak rapet, lah itu jin yang ngisi berarti. Sekarang kita kalau sholat selalu ada jin yang ngisi. Ya. Gimana? Nah, taruhlah ada jin yang ngisi, ya. Misalkan di luar pandemi. Iya. Batal juga nggak sholatnya? Tadi udah jelas, Enggak. Apalagi ada pandemi. Memang ada hajat demikian. Ya, ini ada hajat yang demikian, maka ya ini insya Allah tidak masuk ke dalam demikian. Karena para ulama telah menjelaskan. Para ulama juga tahu hadis-hadis tentang setan sebesar anak sebesar anak kambing. Juga tahu, cuman cara memahaminya. Ya, demi menyelamatkan manusia. Makanya sampai ada ketika wabah sudah sangat gawat, itu bahkan ada masjid pun lockdown. Ya, sampai masjid pun lockdown. Kalau memang sudah gawat sekali gitu. Ya, iya dan dillah, semoga Allah menyelamatkan kita ya gitu ya. Oke. Jadi ada lagi nih, prokes yang lain. Ya. Prokes yang lain yang menurut saya kudu ditanyain nih. Apaan itu? Kalau sambil maskeran, sholat, nutup mulut kan, itu batal gak tuh? Sama nggak batal juga. Ada riwayat ya yang disebutkan nah Rasulullah SAW ayugattiyar rajulu fahu fi sholatihi. Rasulullah SAW melarang seorang pria menutup mulutnya di dalam sholat. Hadis ini memang diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Talorah hadis tersebut valid, hasan ya, atau hasan li ghairihi atau hasan li dzatihi ya. Pokoknya yang seingat pengetahuan saya nggak sampai kepada derajat sahih. Ya, anggaplah hasan. Nah itu. Ini pun juga para ulama ketika mensyarahnya, semisal Al-Imam An-Nawawi ya, itu pun tidak memaknai kalau seorang menutup mulutnya ya tanpa hajat ya, tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, bersin dan yang lainnya boleh. Itu pun hanya makruh. Oh, makruh aja. Tidak batal. Nah, kalau ada hajat, semisal takut tertular pandemi, ketika bersin dia tutup mulutnya, itu hilang kemakruhan. Ada kaidah disebutkan ya di sini al-karohah tazulu bil hajah. Sebuah kemakruhan bisa hilang karena ada hajat. Kebutuhan. Sekarang hajatnya karena ingin terhindar dari wabah. Jangankan terhindar dari wabah. Antum lagi sholat, hasim. Antum ambil tangan antum, sapu tangan antum, hasim. Tutup mulut. Makruh tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada hajat. Anggaplah itu. Apa namanya? Di luar wabah lagi. Seorang sengaja menutup mulutnya pakai masker lagi sholat, juga tidak dihukumi batal. Makanya kita ketika menghukumi seorang itu sholatnya batal, itu kita mengikuti pendapat para ulama. Ya, terutama ulama-ulama mazhab, ulama-ulama mazhab ya. Jangan sampai kita berbicara tentang sesuatu hal yang di situ bukan kapasitas kita. Kita berfatwa, ini batal. Ya, kita ini bukan mujtahid. Kalau dalam pelajaran usul fikih, itu ada pembahasan al-mufti wal mustafti. Hakikat dari mufti adalah mujtahid. Nah, syarat-syarat mujtahid itu berat. Ya, seberat sekali. Nah, jangan kita berbicara seperti kita adalah muftinya gitu. Oh, ini batal, ini enggak. Ikut aja para ulama. Ikut aja para ulama kibar mengenai hal ini, kita serahkan kepada para ulama. Dan itu adalah keberkahan. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan bersama para ulama kalian yang kibar, yang senior. Ya, karena mereka memahami dalil dengan ilmu. Tidak sebatas hafal dalil, tahu dalil. Kalau masalah tahu dalil semua orang bisa. Apalagi sekarang ada Google, searching aja hadis tentang soft, hadis tentang apalah. Tahu semua. Iya. Keutamaan soft rafat, keutamaan ini dapat semua orang. Iya enggak? Iya. Ya, tapi memahami dalil itu seperti apa? Ya, apakah dalil itu nas atau zahir, mujmal atau mubayyan? Ya, nasikh atau mansukh? Ya, hadis tersebut am atau khas? Bagaimana wajhul istidlal hadis tersebut atau ayat tersebut? Siapa yang memahami ini? Bagaimana syarahnya? Ini ikut ulama, terutama ulama salaf. Dan para ulama kita zaman sekarang ketika mereka berfatwa pun itu sebenarnya menyadur dari kalam-kalam ulama salaf. Makanya jangan lepas dari
pendapat para ulama terkait masalah ini. Aman berarti ya, kita Ya. sholat begitu aman ya? Ya iya. Udah. Apalagi kita ini muqallid. Ya, kita muqallid, kita ikut siapa yang kita taklidi? Para ulama kibar. Para imam-imam. Ya udah, kita kayak begitu aja. Was'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan kepada kita, bertanyalah pada yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Ahlu dzikir dalam masalah ini adalah kibar ulama. La ghair, enggak bukan yang lain. Gitu. Oke lah. Jadi jelas ya. Kalau sholat begitu jadi kagak batal ya. Jadi kalau kita ngikut aja sama ulama gitu. Jangan merasa gua udah ngerti dalilnya begitu ya kan. Justru kalau kita tanya balik, kalau batal itu pendapat salaf siapa? Oh iya, balikin aja gitu kayak gitu. Iya, Ya, udah. Imam Ahmad menyatakan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang sebuah permasalahan agama ini yang ternyata Anda nggak punya imam dalam pendapat tersebut. Ada nggak imamnya? Gitu. Para salaf dahulu kalau mendengar ada seorang berpendapat begini, melakukan begitu, mereka tanya, "Sammurana rijalakum." Coba sebutkan pada kami siapa salaf kalian. Ya, sammulana rijalakum. Sebutkan pada kami siapa salaf kalian yang berpendapat seperti ini, berperilaku seperti ini siapa? Jadi tidak ada ruang bagi seseorang untuk beristihad, berfatwa padahal dia bukan bidangnya. Begitu, Syekh Ainul. Jelas, Tat. Sekarang kita udah nggak ragu lagi nih buat sholat ngikutin prokes. Oh, selama ini ragu? Oh, enggak, cuman unek-unek aja pengen nanya. Taib.